Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan Daumi Alik. Kali ini aku ke pasar beli klepon ya. Ayo mari. Jadi guys, sebelum aku pergi ke pasar, aku melewati jalan. Ini jalanan yang berada di yang namanya Desa Sumur Kidang ya. Jadi sebelum ke desa yang ada pasarnya itu, kami melewati Desa Sumur Kidang dan ini penampakan gunung ya. Ini tuh masih pagi guys, kayak jam 6 gitu. Kami berharap ya melihat matahari terbit gitu di sini, karena kan di sini tanah lapang ya atau sawah-sawah gitu. Kayaknya pas gitu kalau ya pas ada matahari terbit tuh kayaknya cerong banget gitu di sini. Ternyata hari ini mendung guys, jadi mataharinya tidak terlihat, tapi kebayar sih dengan keindahan gunung ya yang terpampang di ujung sana ya. Kami terus berjalan begitu guys di pagi hari. Ini tuh waktu aku di kampung nih guys ya. Ini kampung sebelah desa ya, seindah ini ya, karena kampung kami ini kan berperbukitan gitu. Jadi tentu saja ini pemandangan Gunung Slamet dari jarak. Kalau aku menuju Gunung Slamet gitu, ini kira-kira kayak 4 jam baru sampai ke gunung itu, ke Gunung Slamet ya. Ini pemandangan Gunung Slamet memang dari sini bagus ya, pokoknya indah ya. Apalagi tapi kalau dilihat secara dekat, Gunung Slamet itu kelihatan seperti kayak apa ya, kayak belah-belah gitu loh guys ya. Tapi dari kejauhan ini jarak perjalanan 4 jam dari perjalanan 4 jam untuk menuju ke Gunung Slamet itu kelihatan indah bagus. Nah, ini udah sampai di daerah namanya Sumur Kidang. Nah, seperti itu karena ada simbol kijang. Kidang itu kijang ya guys. Jadi disebutnya Sumur Kidang, Sumur Kidang. Dulu ya konon ada cerita, mungkin ada cerita legendarisnya, entah cerita apa, pokoknya di sini disebutnya Desa Sumur Kidang. Sumur Kidang pakai bahasa Jawa, Sumur Kidang gitu ya. Nah, ini sebelum ke desa yang ada pasarnya, melewati ini sawah-sawah. Nah, kalau sawah seperti ini nih masih ya belum ditanami tanaman padi. Ini baru di weluku. Weluku itu apa ya, bajak ya. Kalau di kampungku namanya tes di weluku sawai gitu. Baru habis dibajak. Jadi masih kasar-kasar kayak gitu. Nanti kalau misalnya tanamannya benih padinya sudah jadi, sudah bisa ditanam, maka akan diratakan nih yang benjol-benjol kayak gini enggak lagi, jadi rata semua diratakan gitu. Jadi terlihatnya air semua begitu. Nah, ini belum siap untuk ditanami tanaman, jadi masih ada kayak tanah yang tidak rata begitu. Karena benih padinya di ujung sana belumlah cukup umur begitu. Jadi nah, itu benih-benih padinya di ujung sana yang hijau itu lagi disemai begitu. Jadi menunggu itu semai, maka ini belum diratakan tanahnya begitu, atau lumpur-lumpur ini sawahnya gitu ya. Jadi ada sebagian sawah yang sudah panen, ada sebagian yang sudah kayak merata. Jadi masing-masing mungkin ini kayak dimakan tikus sebelumnya kali ya. Jadi sebagian panen, sebagian masih merata ya, sebagian sudah mau menanam begitu. Biasanya sih serentak ya, kalau normal ya tidak ada dimakan hama, semuanya serentak berbareng-barengan nanam semua gitu. Mungkin karena suatu hal makanya tidak bersama-sama ya. Nah, harusnya matahari di ujung sana sudah terbit guys, tapi kali ini karena cuacanya tidak mendukung maka belumlah ya. Dan itu gunung di sana itu Gunung Jaya, gunung yang di Desa Wisnu itu, yang dari sini ke Desa Wisnu itu ya kan. Nah, ini nih yang ini, gunung yang ini yang pendekan ini namanya tuh nanti akan melewati Desa Wisnu. Jadi dari sini aku jalan untuk menuju namanya Desa Demangan. Di Desa Demangan ini ya guys,
Desanya kecil ya, tapi itu desa makmur banget ya. Orang menjual apapun ya laku aja di desa ini. Jadi desa ini desa kecil tapi seperti kota. Jadi orang-orang kalau mau berjualan makanan ya pastinya ke desa ini. Kayak emakku zaman dulu jualannya jual cenil namanya ya. Cenil itu terbuat dari tepung sagu, sagu tani yang diseduh air kemudian dibelet-belet dibelet-belet di apa ya, diadonin ya, diadonin lalu dibikin panjang-panjang kemudian dipotong-potong. Setelah dipotong dicampurkan tepung yang masih kering supaya satu sama lain tidak nempel-nempel gitu, lalu kemudian direbus malam harinya, lalu ditiriskan ya dengan ceting. Ceting itu kayak tempat tanggok dari bambu, namanya ceting. Jadi si ceting itu dialasi dengan daun pisang, kemudian ditaruhlah yang namanya kue cenil itu di dalam ceting itu, dan biar sampai besok pagi tuh tiris, begitu tujuannya. Baru setelah itu dibawa ke desa ini, di desa yang akan aku tuju ini. Nah di desa ini tuh nanti ya emakku tuh berangkatnya dari desaku kayak habis subuh, berangkatlah ke desa ini nih, ke desa ini dengan jalan kaki ya, seperti aku sekarang ini nih jalan kaki. Tapi jalanan dulu beda guys. Sekarang sudah rapi, jalanannya beraspal. Kalau zaman dulu cuma sekedar batu-batu saja guys ya, batu-batu koral-koral gitu, batu-batu kerikil gitu, belum ada aspal. Tapi sekarang ya semenjak ada dana desa, desanya cantik ya, beraspal pokoknya. Terima kasih ya buat pemerintah yang sudah membangun jalanan seperti ini, seperti yang aku pijak ini. Masya Allah, tabarakallah gitu ya. Pokoknya ya terima kasih buat lurah-lurah yang membangun desanya dengan ya begitu juga jalanannya diperbaiki seperti ini dengan indahnya ya. Kita jadi senang gitu ya jalan-jalan pagi-pagi seperti ini. Ini ada sebagian padi juga yang sudah meratak guys. Jadi ada yang belum ditanam, ada yang lagi meratak begitu. Jadi tidak serentak ya. Di sebelah kananku sudah panen, sudah mau tanam lagi. Tapi di sebelah kiriku ini baru meratak begitu ya guys. Pagi buta kami sudah jalan ya. Nah ternyata di daerah Demangan di daerah Demangan ini sudah perbatasan. Tadi kan Sumur Kidang ya, sekarang melewati ke desa Demangan. Ini perbatasan desa Demangan dari sini. Bagaimana lihat jalanan desa Demangan? Ternyata mungkin di desa Demangan ini banyak mobil truk, mobil-mobil yang besar begitu melewati jalanan ini untuk memuat padi barangkali ya. Jadi jalanannya cepat rusak ya, cepat genangan airnya tuh banyak karena mungkin truk terlalu berat ya melewati jalan ini setiap hari mungkin ya. Jadi jalanannya rusak seperti ini ya. Tapi yang tadi itu jalanan perbatasan ya desa Sumur Kidang, cakep ya guys. Ini jalanan yang akan menuju ke desa Demangan. Jadi masing-masing desa tuh ya wilayahnya kan pasti wilayah apa ya, kayak jalanannya ada perbatasannya ya. Perbatasan jalan tadi tuh jalan yang namanya desa Sumur Kidang. Sekarang sudah Sumur Kidang sudah dilewati. Sekarang menginjakan kaki di desa Demangan. Nah, di desa Demangan ini ternyata padinya sudah ditanam guys, sudah matun begitu ya. Sudah hijau begitu seperti itu. Nah, aku melihat ke ujung sana Gunung Slamet masih ya bertengger. Biasanya kayak 2 jam sampai 3 jam gitu ada asap, ada kayak semacam kabut menutupi gunung ya. Tapi kali ini belum ada. Nah, ini nih asap. Yang ini, yang kabut-kabut ini nanti akan menutupi di ujung sana tuh. Kan sudah ada kayak cincin ya di atasnya. Itu sudah mendekati, sudah akan tertutup Gunung Slametnya. Jadi makin siang makin tertutup guys gitu ya, karena puncak paling tinggi tuh. Jadi nanti kayak udah siang sudah tertutup, itu tertutup kabut begitu ya. Nah ini contoh
sawah yang sudah akan siap ditanam guys, ditanami karena sudah rata ya, sudah bagus seperti ini. Jadi bibit padinya sudah siap untuk ditanam, makanya sawahnya dibuat halus seperti ini. Jadi masa-masa halus seperti ini, kalau nanti malam harinya banyak yang namanya belut guys. Belut yang kecil-kecil pada ya senang main di dalam sawah yang sudah seperti ini, namanya leleran ya, sudah jadi leleran seperti ini. Jadi si belut-belut ini membuat rumah di sawah yang sudah dileler begini ya. Nah, dulu waktu aku kecil ya, waktu belum ke Jakarta gitu, setiap ada leleran kayak gini seneng guys, karena mengambil belut. Apalagi kadang jam 7 pagi belutnya pingsan guys ya. Aku pikir itu ular kecil, ternyata aku lapor ke makku. Mak, banyak ular di sana, banyak ular segede jempol-jempol. Tahu-taunya katanya bukan ular. Ayo kita ambil kaleng bekas cat. Aku ambil dan aku itu kebalik ke sawah lagi untuk mengambil yang namanya belut. Oh, ternyata belut tuh kalau jam 7 pagi itu masih tidur ya. Aku baru tahu loh guys. Tapi setelah aku dewasa, nggak ada tuh belut yang tidur, adanya di dalam kayak di dalam tanah gitu, ada lubang, harus tangan kita harus masuk ke dalam lumpur gitu. Ternyata ya beda ya. Kenapa dulu banyak gitu ya, banyak sekerumunan belut-belut yang di sawah yang baru dileler namanya ya. Aku berjalan lagi ya untuk menuju ke desa itu. Pokoknya ini perjalanan kurang lebih kayak ya 1,5 jam. Nah, sudah sampai guys di pasar yang ini, pasarnya tuh bukan pasar besar ya, pasar desa, tapi lengkap dengan berbagai sayuran ya. Kalau pasar besarnya di pasar Randu Dongkal. Nah, di sini aku membeli klepon ya, yang nanti dicampur dengan yang namanya kapur guys ya. Tuh yang dipotong kecil-kecil itu namanya kue kapur, yang di baskom biru itu kapur. Nah, yang di sini nih yang di lepek apa ya, di tray warna, yang di tray warna tadi itu warna hijau, itu adalah namanya itu klepon. Di tempat ini juga ada jualan aneka sayuran guys ya, aneka lauk pauk. Ada itu nangka, ini nangka tumis ya, namanya megana ya, di kampungku nangka tumis megana. Lalatnya sih nggak tahan guys ya, aku nggak beli inilah ya, karena makku sudah masak di rumah, sudah masakan, jadi kepengen doang, tapi tidak membeli guys. Tapi aku yang aku pengen adalah cuma klepon ya. Kalau begini sih makku sudah masak begitu ya, jadi aku kembali ke klepon lagi. Nah, klepon di daerahku tuh ya guys, jadi diparut, kelapanya tuh fresh, kelapanya diparut baru nanti ditaburkan ya, tidak seperti di kota kelapanya sudah dikukus ya lalu ditaburkan gitu ya. Tapi kalau ini beda, kelapa jadi garam dulu, garam ditempelkan, diparut, lalu kelapanya baru diparutkan. Jadi garamnya itu mentah, tidak dimasak ya, kelapanya mentah gitu, tidak dimasak. Ini yang itu yang merah putih itu namanya cenil guys ya. Emakku tuh jualnya dulu kayak gitu, cenil. Nah, sekarang yang lagi diambil itu klepon guys ya, klepon. Nah, klepon di kampungku tuh kayak gini guys ya, jadi dalamnya gula merah. Gula merahnya masih yang belum dicampurin apa-apa gitu ya, jadinya kan meletus ya, akhirnya kan bocor kan. Nah, seperti itu. Nah, ini tuh satu bungkusnya 5.000 guys. Di kampungku tuh udah mahal guys. Sebungkusnya 5.000. Ini kapur nih yang lagi diambil, kue kapur ya. Ini boleh dicampur, boleh enggak. Jadi dicampur 3 macam boleh begitu. Tapi aku membelinya cuma kapur sama klepon. Jadi dicampur jadi satu ya. Temanku yang beli, aku megang kamera kan guys. Nah, ya. Tuh kan, diuur-uur kelapa yang udah diparut. Ini tuh pokoknya kelapanya masih gurih-gurih nyoy, gurih-gurih manis gitu. Kalau kelapa kalau kelapa sudah dikukus kan rasanya ya asin ya guys ya, kayak berminyak. Tapi kalau
sudah kalau masih seperti ini nih masih mentah ya, kelapanya enak, ada rasa manis-manis dan juga dibumbui oleh tangannya tuh berasa gimana gitu ya. Tangannya kan ya, orang kampungku kayak gitu guys jualannya tanpa pakai sarung tangan, kemudian abis megang duit langsung ya kayak gitu guys. Emang ya daerahku tuh kayak gini ya, abis megang duit langsung megang makanan guys ya, tapi aman gitu ya, nggak masalah gitu perutku, untung aja ya. Perutnya kebal, kalau enggak ya bekas megang duit, bekas megang apa gitu, comot-comot gitulah namanya juga di desa ya guys, seperti ini ya. Kami jalan untuk menuju ke tempat lain lagi guys ya, namanya Jembatan Nambo. Abis ini aku pergi ke Jembatan Nambo gitu guys. Di sini juga ada yang jual cakwe, jual kamir, jual ayam, tuh ada jual pisang ya. Pokoknya ya jual macem-macem, namanya juga pasar, tapi disebutnya adalah pasar kecil gitu guys. Nah, di samping kanan kiri seperti ini. Jadi ada juga yang menjual makanan yang fresh, yang baru masak gitu. Kita beli baru dibikin begitu, ada juga yang kayak gitu. Tapi kebanyakan orang membelinya yang sudah jadi guys, karena nunggunya lama. Nah, ada juga di buah-buahan impor. Kan banyak juga. Nah, sekarang kami berjalan untuk menuju yang namanya Jembatan Nambo guys. Ya, sampai jumpa ya guys. Terima kasih guys sudah nonton. Sekian, wassalamualaikum.